Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk belajar bersama tentang jurnal pembelian pada perusahaan dagang dengan sistem periodik menggunakan rumus Excel sehingga kita dapat menyajikan jurnal secara otomatis baik itu jurnal pembelian maupun jurnal pelunasan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jurnal penjualan pada perusahaan dagang dengan sistem periodik, juga dengan rumus Excel. Pada kesempatan ini, kami sajikan ada tabel pembelian, tabel jurnal pembelian, tabel pelunasan, dan tabel jurnal pelunasan. Untuk transaksi pembelian di sini, yang kami sajikan ada 3 jenis transaksi, yaitu transaksi dengan cara tunai, kredit, dan gabungan. Untuk memberikan gambaran, misalnya, kita pilih cara transaksi tunai, maka di sini pada tabel jurnal akan menyajikan secara otomatis pendebitan dan pengkreditan rekening, dalam hal ini adalah pembelian debit dan kasnya kredit. Kemudian misalnya kita memilih cara transaksi kredit, maka dalam tabel jurnal juga secara otomatis menyajikan pembelian debit dan kreditnya utang dagang. Kemudian jika kita misalnya memilih cara transaksi gabungan, maka dalam tabel jurnal juga menyajikan secara otomatis rekening yang didebit yaitu pembelian dan rekening yang dikredit yaitu kas dan utang dagang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, di sini kami sudah sajikan contoh soal untuk pembelian dan pelunasan. Misalnya tanggal 2 Agustus tahun 2023, dibeli barang dagangan dari UD Santosa senilai 8.750.000 secara tunai. Kita masukkan pada tanggal di sini, 2 Agustus. Cara transaksi secara tunai. Karena secara tunai, maka pada kolom termin di sini kita kosongkan. Kemudian untuk nilai transaksi kita masukkan senilai 8.750.000. Dalam tabel jurnal tersajikan pembelian debit, kas kredit masing-masing senilai 8.750.000. Kemudian misalnya untuk contoh soal berikutnya, tanggal 5 Agustus 2023, dibeli barang dagangan dari UD Ramayana senilai 16.750.000, syarat pembayaran N/30. Kita masukkan tanggalnya, 5 Agustus. Kemudian di sini cara transaksinya adalah kredit, karena di situ disebutkan adanya syarat pembayaran N/30. Untuk termin kita masukkan N/30. Dan pada nilai transaksi kita masukkan nilai 16.750.000 pada kolom kredit. Pada tabel jurnal secara otomatis pembelian debit kemudian utang dagang kredit masing-masing senilai 16.750.000. Dari contoh soal ini, transaksi tanggal 5 dilakukan pelunasan tanggal 18 Agustus. Dibayar kas kepada UD Ramayana atas pelunasan pembelian tanggal 5 Agustus tahun 2023 senilai 16.750.000. Maka di sini pada tabel pelunasan untuk kolom tanggal, kita cukup memasukkan tanggal pelunasan, yaitu tanggal 18 Agustus, maka secara otomatis akan tersajikan pada tabel pelunasan cara transaksi kredit, terminnya N/30, pada potongan di sini kosong karena syaratnya N/30 tidak mensyaratkan adanya potongan pembelian. Kas dibayar di sini senilai 16.750.000 dan jurnal pelunasannya utang dagang debit dan kas kredit masing-masing senilai 16.750.000. Untuk contoh berikutnya, misalnya
transaksi tanggal 14 Agustus 2023 dibeli barang dagangan dari toko Mitra Sukses senilai 14.600.000, syarat pembayaran 5/10 N30. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 14 Agustus. Cara transaksinya kredit, kemudian terminnya kita pilih 5/10 N30. Kita masukkan nilai transaksi pada kolom kredit senilai 14.600.000. Pada tabel jurnal pembelian, tersajikan secara otomatis pembelian debit, utang dagang kredit masing-masing senilai 14.600.000. Dari transaksi tanggal 14 Agustus 2023 ini, contoh soal bahwa pelunasan dilakukan pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 dibayar kas kepada toko Mitra Sukses atas pelunasan pembelian tanggal 14 Agustus 2023 senilai 13.870.000. Ini artinya ada potongan pembelian. Kita masukkan tanggal pelunasan, yaitu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Maka secara otomatis di sini menyajikan cara transaksi kredit, kemudian termin 5/10 N/30, kemudian potongannya, hari di sini adalah 10, menjelaskan bahwa dari transaksi tanggal 14 Agustus 2023 dengan termin syarat pembayaran 5/10 N/30, bahwa batas maksimal hari mendapatkan potongan adalah 10 hari setelah tanggal transaksi, dengan nilai potongan adalah 5%. Jumlah potongan yang diperoleh yaitu 730.000 dan kas yang dibayar adalah 13.870.000. Jurnal pelunasan di sini secara otomatis utang dagang debit senilai 14.600.000, potongan pembelian kredit 730.000 dan kas kredit senilai 13.870.000. Mungkin di sini teman-teman bertanya bahwa apakah jika pelunasan dilakukan setelah 10 hari, apakah rumusan yang di sini juga akan menyesuaikan? Sekarang kita coba. Misalnya pelunasannya dilakukan pada tanggal 30 Agustus. Artinya pelunasan dilakukan setelah 10 hari setelah tanggal transaksi. Di sini secara otomatis ketika kita memasukkan tanggal 30 Agustus, untuk cara transaksi kredit, terminnya 5/10 N/30, pada potongan, jumlah potongannya adalah kosong. Artinya bahwa di sini, pelunasan yang dilakukan tanggal 30 Agustus 2023 tidak mendapatkan potongan pembelian. Sehingga kas yang dibayar 14.600.000 dan jurnal pelunasannya juga menyesuaikan utang dagang debit dan kas kredit senilai 14.600.000 tanpa adanya potongan pembelian. Selanjutnya untuk transaksi secara gabungan, dalam contoh soal misalnya tanggal 16 Agustus 2023 dibeli barang dagangan dari toko Pelangi senilai 15.400.000 dengan dibayar kas 8 juta, sisanya dengan syarat pembayaran N/45. Kita masukkan tanggal di sini 16 Agustus. Cara transaksi gabungan, kemudian termin untuk yang sisa pembayaran, yaitu N45. Kita masukkan ada pembayaran kas 8 juta. Kemudian sisanya dibayar dengan syarat N/45, yaitu 7.400.000. Dan jurnal pembeliannya adalah pembelian debit senilai 15.400.000, kas kredit senilai 8 juta, dan utang dagang kredit senilai 7.400.000. Selanjutnya, untuk tanggal 31 Agustus, di sini dibayar kas kepada toko Pelangi atas pelunasan pembelian tanggal 16 Agustus 2023 senilai 7.400.000. Jadi transaksi tanggal 16 Agustus ini
Yang kekurangan pembayaran, yaitu 7.400.000 dilakukan pelunasan tanggal 31 Agustus. Kita masukkan 31 Agustus. Secara otomatis di sini untuk tabel pelunasan, cara transaksi gabungan, termin N/45 dan pada potongan kosong karena tidak ada syarat potongan. Kemudian kas dibayarnya adalah 7.400.000 dan jurnalnya utang dagang debit dan kas kredit masing-masing senilai 7.400.000. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rumusan yang ada di masing-masing tabel. Silakan teman-teman untuk memperhatikan isian formula rumus yang ada di sini untuk masing-masing kolom yang ada di masing-masing tabel. Untuk tabel pembelian, pada kolom tanggal, di sini tidak ada rumus karena berisi penginputan tanggal transaksi, jadi menyesuaikan dengan tanggal transaksi yang ada di soal misalnya, atau mungkin tanggal transaksi yang ada di pekerjaan. Selanjutnya untuk cara transaksi, di sini kami menggunakan 3 macam cara transaksi, yaitu tunai, kredit, dan gabungan. Kami menggunakan data yang ada di sheet 1 di sini, cara transaksi. Selanjutnya untuk menyajikan pilihan cara transaksi di sini, kami menggunakan data validation, yaitu dengan cara kita pilih data di sini, kemudian kita masuk data validation, allow, kita pilih list di sini, kemudian untuk source, kita masuk di sheet 1 dan kita blok cara transaksi di sini untuk tunai, kredit, dan gabungan. Selanjutnya kita klik OK. Kita pastikan bahwa pada cara transaksi ini telah muncul daftar pilihan cara transaksi, yaitu tunai, kredit, dan gabungan. Selanjutnya untuk termin, ini kami juga sama menggunakan data yang ada di sheet 1, yaitu termin di sini. Dan termin di sini juga nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan yang ada di soal ataupun yang ada di pekerjaan. Jadi ini hanya sekedar contoh ya. Mungkin ada yang N60, N15, termasuk juga di sini ada mungkin 2/15 ataupun 5/15 dan seterusnya. Ini nanti bisa disesuaikan. Kami menggunakan data di sini, kita pilih data, kemudian masuk data validation, allow kita pilih list, kemudian untuk source, kita masuk di sheet 1 dan kita blok untuk syarat pembayaran termin di sini. Selanjutnya kita klik OK dan kita pastikan bahwa untuk pilihan syarat pembayaran dapat kita pilih dalam daftar pilihan. Selanjutnya untuk nilai transaksi pada kolom tunai, di sini kosong, tidak ada rumusnya, karena berisi penginputan nilai daripada transaksi secara tunai, menyesuaikan yang ada di dalam soal ataupun dalam transaksi misalnya, kalau misalnya itu dalam pekerjaan. Demikian juga untuk yang kolom kredit, di sini juga kosong, menyesuaikan dengan soal ataupun transaksi yang terjadi. Dan untuk jumlah, di sini rumusnya adalah E5 plus F5. Jadi penjumlahan dari nilai transaksi tunai dan nilai transaksi kredit. Selanjutnya untuk tabel jurnal, pada kolom rekening sebelah debit baris pertama, silakan teman-teman perhatikan di sini rumusnya. Kami tidak membacakan satu persatu, nanti videonya terlalu lama. Kemudian untuk kolom kredit, di sini kosong, tidak ada rumus. Kemudian untuk jumlah yang sebelah debit, silakan diperhatikan di sini rumusnya. Selanjutnya untuk kolom sebelah kredit, di sini kosong, tidak ada rumus. Selanjutnya baris kedua, pada tabel jurnal pembelian, kolom rekening sebelah debit, di sini kosong, tidak ada rumus. Kemudian di sebelah kredit, silakan perhatikan teman-teman untuk rumusnya di sini.
Teman-teman juga bisa langsung mencoba untuk mempraktekkan. Selanjutnya untuk rumus pada jumlah sebelah debit, di sini kosong. Dan rumus pada jumlah sebelah kredit, ini rumusnya. Selanjutnya untuk baris ketiga, pada kolom rekening sebelah debit, di sini kosong. Sebelah kredit, ini rumusnya. Kemudian pada jumlah sebelah debit, kosong. Dan pada sebelah kredit, ini rumusnya. Selanjutnya untuk rumus pada tabel pelunasan, untuk tanggal, di sini kosong. Di sini menyesuaikan dengan penginputan tanggal pelunasan. Kemudian untuk cara transaksi, silakan diperhatikan rumusnya ini. Kemudian untuk termin, ini rumusnya. Kemudian pada potongan untuk hari, ini rumusnya. Ya, kalau kami bacakan nanti terlalu panjang videonya. Kemudian untuk persentase potongan, silakan langsung dipraktekkan. Kemudian untuk jumlah, kemudian untuk kas dibayar. Selanjutnya untuk rumus yang ada di jurnal pelunasan, pada kolom rekening sebelah debit baris pertama. Ini rumusnya. Pada kolom kredit, rekening kosong, tidak ada rumus. Pada jumlah sebelah debit, ini rumusnya. Kemudian jumlah sebelah kredit, pada baris pertama, kosong, tidak ada rumus. Selanjutnya pada rekening, pada kolom debit baris kedua, ini kosong, tidak ada rumus. Kemudian pada baris kedua, kolom kredit, ini rumusnya. Kemudian pada jumlah sebelah debit, ini rumusnya. Kemudian pada sebelah kredit, ini rumusnya. Kemudian pada baris ketiga, untuk rekening, pada sebelah debit, ini kosong, tidak ada rumus. Kemudian pada sebelah kredit, ini rumusnya. Kemudian pada kolom jumlah sebelah debit, ini kosong, tidak ada rumus. Dan rumus pada sebelah kredit, baris ketiga, untuk jurnal pelunasan pada kolom jumlah di sini, ini rumusnya. Demikian untuk pembahasan jurnal pembelian perusahaan dagang dengan sistem periodik dengan menggunakan rumus Excel, sehingga dapat menyajikan jurnal pembelian dan pelunasan secara otomatis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.